legenda Prabu Minak Jinggul dan Damar Wulan. Pada zaman dahulu, di tanah Jawa berdirilah Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ratu Kencana. Wungu Pia adalah ratu yang bijaksana, namun belum menikah, sehingga banyak raja dan pangeran dari berbagai daerah ingin mempersuntingnya. Salah satu yang paling gigil adalah Prabu Minak Jinggul, raja dari Kerajaan Blambangan. Ambisi Prabu Minak Jinggul. Prabu Minak Jinggul adalah seorang raja yang gagah perkasa. Ia memiliki tubuh tinggi besar, suara menggelegar, dan kesaktian luar biasa. Namun, wajahnya digambarkan tidak tampan, bahkan cenderung buruk rupa. Meskipun demikian, ia sangat percaya diri dan menganggap dirinya layak untuk mempersunting. Ratu Kencana Wungu. Minak Jinggul pernah mengirimkan utusan ke Majapahit untuk melamar sang ratu. Tetapi lamaran itu ditolak. Penolakan ini membuatnya murka. Dengan amarah yang membara, ia bersumpah akan merebut Majapahit dengan kekuatan militernya. Ia mengerahkan pasukan Blambangan dan menyerang wilayah-wilayah Majapahit, menghancurkan desa-desa, serta mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit satu persatu. Ratu Kencana Wungu dan para penasihatnya mulai merasa terancam. Pasukan Majapahit kesulitan menghadapi Minak Jinggul karena kesaktiannya yang luar biasa. Ratu akhirnya mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkan Minak Jinggul akan mendapatkan hadiah besar dan menjadi suaminya. Damar Wulan, satria muda dari Majapahit. Di sisi lain, di sebuah desa kecil di Majapahit, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Damar Wulan. Ia adalah anak dari seorang patih Majapahit yang telah meninggal karena tak memiliki harta. Damar Wulan pergi ke ibu kota Majapahit untuk mencari peruntungan. Dengan bantuan pamannya, ia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di istana. Tugasnya sederhana, merawat kuda dan membantu pekerjaan di dalam istana. Namun, di balik kesederhanaannya, Damar Wulan memiliki bakat luar biasa. Ia pandai berperang dan memiliki hati yang tulus. Suatu hari, ketika mendengar pengumuman tentang sayembara mengalahkan Minak Jinggul, Damar Wulan merasa terpanggil. Namun, sebagai seorang pelayan istana, ia tidak memiliki hak untuk ikut serta. Meski begitu, ia tetap nekat berangkat ke Blambangan secara diam-diam. Damar Wulan menyelinap ke Blambangan. Damar Wulan tiba di Blambangan dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Ia mencari informasi tentang kelemahan Minak Jinggul dan akhirnya bertemu dengan dua selir Minak Jinggul, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Kedua selir ini terpesona oleh ketampanan dan kelembutan Damar Wulan. Setelah merayu dan membujuk mereka, Damar Wulan berhasil mendapatkan rahasia terbesar Minak Jinggul. Kesaktiannya berasal dari gada saktinya, dan tanpa gada itu, Minak Jinggul tidak akan bisa bertarung dengan baik. Dengan cerdik, Damar Wulan menyusup ke dalam istana Blambangan di tengah malam dan berhasil mencuri gada sakti Minak Jinggul. Ketika Minak Jinggul bangun dan menyadari gada miliknya telah hilang, ia marah besar. Saat itu, Damar Wulan muncul dan menantangnya bertarung. Tanpa gada saktinya, Minak Jinggul kehilangan sebagian besar kekuatannya. Meskipun ia tetap kuat, Damar Wulan yang lincah dan penuh strategi berhasil mengalahkannya. Dengan satu pukulan terakhir menggunakan gada sakti, Damar Wulan menebas kepala Minak Jinggul. Kembalinya Damar Wulan ke Majapahit. Setelah memenangkan pertempuran, Damar Wulan membawa kepala Minak Jinggul sebagai bukti kemenangannya. Ia kembali ke Majapahit dengan penuh kebanggaan, berharap dapat menerima hadiah seperti yang dijanjikan Ratu Kencana Wungu. Namun, di istana, ia justru dikhianati oleh dua putra patih kerajaan yang iri dengan keberhasilannya. Mereka menuduh Damar Wulan berkhianat dan menjebloskannya ke dalam penjara. Beruntung, Ratu Kencana Wungu mendengar tentang kepahlawanan Damar Wulan dan segera memerintahkan pembebasannya. Ia akhirnya mengakui keberanian Damar Wulan dan memenuhi janjinya dengan menjadikannya Panglima tertinggi Majapahit. Akhir kisah dan warisan legenda. Legenda Damar Wulan dan Minak Jinggul adalah kisah tentang keberanian, kecerdikan, dan keadilan. Hingga kini, kisah ini masih diceritakan dalam berbagai pertunjukan seni, seperti wayang dan ketoprak, serta menjadi bagian dari kebudayaan Banyuwangi dan Jawa Timur. Damar Wulan menjadi simbol bahwa kebaikan dan kepandaian dapat mengalahkan kekuatan yang sewenang-wenang. Sedangkan Minak Jinggul menjadi pengingat bahwa kesaktian tanpa kebijaksanaan bisa berujung pada kehancuran.